Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, atas karunia-Nya hingga Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan kita, memberikan waktu, kesempatan itu alhamdulillah kita gunakan pada saat malam hari ini ya, khususnya untuk kita gunakan untuk sama-sama belajar, sama-sama kita mengkaji kitab Dirasat fi Fiqhil Islam yang insyaallah untuk kesekian kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurah kehadirat baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita ikuti syariatnya. Mudah-mudahan syariat itu bisa menyelamatkan kita. Mudah-mudahan syariat itu bisa benar-benar kita taati, syariat itu benar-benar bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah, kita masuk di halaman ke-59 ya, silakan dibuka. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang kedudukan as-sunnah dalam Al-Qur'an ya. Salah satunya adalah as-sunnah atau hadis itu memberikan atau menjadi penjelasan as-sunnah terhadap Al-Qur'an. Jadi ada di sini disebutkan 4 konteks ketika as-sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an ya. Seperti kemarin kita sudah bahas 1 sampai 3 ya. Yang pertama tafsilul mujmal ya. Apa itu? Merinci yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu global. Sebagai contoh ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita aqimis shalah, dirikanlah salat. Maka hadis ini merinci salat itu seperti apa, waktunya kapan dan seterusnya. Kemudian fungsi yang kedua yakni takhsisul am, yakni mengkhususkan yang lafal dalam Al-Qur'an itu adalah am atau umum. Ya. Sebagaimana misalnya firman Allah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Bagi wanita pezina dan laki-laki pezina, maka cambuklah masing-masing dari mereka 100 kali cambukan ya. Nah, ayat ini ya mengandung lafal yang umum ya bagi seluruh pezina. Kemudian Al-Qur'an merinci mana yang dicambuk, mana yang dihukum rajam. Nah, juga yang kemudian ini yang kedua ya. Nah, kita masuk yang ketiga. Kita bahas pada malam hari ini yakni membatasi ya atau taqyidul ya atau taqyid ya, membatasi taqyidul mutlak. Jadi ketika di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang sifatnya mutlak ya. Sebagaimana contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma." Pencuri laki-laki, bagi pencuri laki-laki dan pencuri wanita, maka potonglah tangan dari kedua orang itu. Al-Maidah ayat 38. Nah, ini adalah syariat, adalah ayat yang menjadi istidlal ya, atau menjadi dalil bahwasanya seorang pencuri ya itu kemudian hukuman bagi seorang pencuri itu adalah dipotong ya. Nah, ayat tersebut mengandung pengertian mutlak
Mutlak itu maksudnya nggak rinci gitu ya. Harus ada batasan-batasan tertentu. Artinya kalau kita ngikutin ayat ini berarti semua pencuri gitu kan. Mencuri cuma misalnya ngutil gitu ya. Atau mencuri cuma misalnya berapa ribu, 2.000, 3.000 misalnya. Apakah semua pencuri itu kemudian dipotong? Tidak ya. Makanya kemudian hadis memberikan takyid terhadap jenis-jenis pencurian apa saja ya, yang kemudian diberikan penjelasan oleh al-hadis. Nah, sebagai contoh misalnya Rasulullah SAW datang membatasi pencurian tersebut dengan sabda Nabi SAW, al-qad'u fi rub'i dinarin fasa'idan. Al-qat'u ya, orang yang pencuri yang dipotong tangannya itu hanya dilakukan bagi pencuri yang kadarnya telah mencapai 1/4 dinar atau lebih. Hadis muttafaqun alaih. 1/4 dinar. 1 dinar sekarang berapa ini? 1 dinar 425 gram emas. Ya, 1 dinar. Berapa? 1 dinar 42 juta. Sekitar 4 berapa juta? 2 juta. Ya lebih ya. Kalau dulu aja 2,5 ya, hampir 3 juta ya, sekitar 4 jutaan lah ya mungkin. Nah, jadi jika pencuri ya tersebut ya mengeluarkan barang yang dicurinya dari tempat penyimpanan, ya ini. Jadi 1/4 dinar atau lebih ya, 1/4 dari 2, katakanlah 4 juta misalnya. 1/4 dari 4 juta berarti berapa? 1 juta, ya kan? Ya, kira-kira seperti itu. Juga jika pencuri tersebut telah mengeluarkan barang, jadi nggak semua. Ini pertama, hadis Nabi yang pertama ini mentakyid, ya, mentakyid yang sifatnya mutlak, gitu ya, mentakyid, ya bahasanya yang tepat, bahasa Indonesianya yang tepat, tidak ada padanannya, gitu ya. Misalnya kemudian yang kedua, juga jika pencuri tersebut telah mengeluarkan barang yang dicurinya dari tempat penyimpanan. Jadi kalau misalnya antum nyimpen duit tapi antum taruh di teras rumah gitu ya, kemudian ada orang nyuri, yaitu pencurinya itu nggak boleh dipotong ya, karena antum nggak menyimpan barang antum di tempat yang seharusnya. Si pencuri tidak sedang memindahkan ya yang dicurinya dari tempat penyimpanan gitu. Kalau dia masuk bobol pintu atau jendela kemudian ngambil itu di lemari, di laci atau di tas atau dimanapun, nah itu baru kemudian bisa masuk dalam konteks potong tangan. Tapi sekali lagi ini potong tangan ini nggak mencuri potong enggak, tapi harus ada institusi yang kemudian menjadi lembaga yang kemudian mengadili, ya ada proses peradilan gitu. Nah, biasanya dengan tempat penyimpanan harta dan serta takyid yang lain yang telah dijelaskan dalam As-Sunnah. Jadi ada banyak sekali. Contoh misalnya Syekh Abdurrahman Al-Maliki ya dalam kitab Nizamul Uqubat itu merinci ada 13 syarat. Ya. 13 syarat yang kemudian ketika seorang mencuri ketika memenuhi kriteria 13 itu ya, maka dia dipotong tangannya. Kalau nggak memenuhi atau tidak sesuai dengan kriteria itu, maka nggak ujuk-ujuk tiba-tiba dipotong gitu loh. Jadi potong tangan, wah ini kejam, ini enggak. Tapi coba bayangkan, ketika itu nggak dilakukan ya, dan pencurian terus terjadi, siapa yang rugi akhirnya? Masyarakat, kan begitu. Tapi ketika itu dilakukan dan benar-benar ditegakkan, orang yang bersalah kemudian memang betul-betul dilakukan potong tangan itu, yang tentu dengan sesuai prosedur, maka insya Allah aman gitu loh. Orang mencuri akan berpikir ribuan kali ya. Nah itu yang ketiga, yakni konteksnya adalah takyidul mutlak, mentakyid ya sesuatu dalam Al-Quran yang sifatnya mutlak. Nah ini harus tahu tujuannya apa sih sebenarnya kita untuk tahu ini, supaya kita tahu positioning hadis terhadap Al-Quran ya. Jadi kita sebagai seorang muslim yang mukallaf, yang sudah akil balik ya, kita harus tahu fungsinya hadis terhadap Al-Quran itu seperti apa. Jadi hadis itu contoh misalnya, hadis itu nggak bisa menasah Al-Quran karena posisi Al-Quran lebih tinggi daripada hadis. Meskipun dua-duanya adalah wahyu, kan begitu. Nah,
hadis bisa berposisi seperti yang di sini disebutkan. Yang pertama merinci yang global, mengkhususkan yang umum, kemudian mentakyid yang mutlak. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah menyertakan hukum cabang baru yang pokoknya bersumber dari Al-Qur'an, ya. Jadi posisi hadis itu memberikan menyertakan, ya, memberikan atau menambah hukum cabang baru yang pokoknya bersumber dari Al-Qur'an. Sebagaimana contoh sabda Nabi SAW, wala tajma'u bainal ukhtayain misalnya. Dan janganlah kalian mengumpulkan, ya, untuk dinikahi, maksudnya dua orang wanita yang bersaudara. Ini Al-Qur'an mengatakan seperti itu. Nah, Rasul kemudian menyertakan hukum ini dengan hukum haramnya menggabungkan seorang wanita dengan bibinya. Ya. Jadi misalnya ada seorang wanita yang antum sudah nikahi, ya, istri antum. Kemudian dalam hadis Nabi, ya, Nabi melarang, ya, haramnya menggabungkan seorang wanita dinikahi sekaligus dengan bibinya, gitu. Bibinya istri antum misalnya, itu antum nikahi, nggak boleh, gitu. Nah, ini dalilnya. La tankihul mar'ah ala ammatiha, wala ala khalatiha, wala ala ibnati akhiha, wala ala ibnati ukhtiha. Fa innakum in fa'altum dzalika qata'tum arhamakum. Janganlah mengumpulkan atau menikahi wanita antara bibinya nggak boleh, keponakan istri antum, ya, nggak boleh. Kemudian sesungguhnya jika kalian melakukannya maka kalian telah memutuskan silaturahmi, ya. Jadi keponakan sama bibi, ya, ini nggak boleh. Kakaknya boleh. Ini nggak boleh, jelas dalam Al-Quran, wala tankihu bainal ukhtayain. Ya, kalau kakaknya nggak boleh. Ya. Kenapa? Muslim bukan? Wah, itu perlu disampaikan. Ini qat'i loh, ya, ayatnya Al-Quran, larangannya. Ya. Ini, ya, jadi ini contoh dari contoh kasus, ya, ketika Al-Quran menyatakan larangan untuk menikahi kakak beradik secara langsung, ya, secara langsung dalam waktu yang sama maksudnya. Kalau yang kakaknya sudah meninggal kemudian nikahi adiknya, tidak apa-apa, itu. Maksudnya itu dalam waktu yang bersamaan. Masih hidup kan? Ya, masih hidup. Waktu bersamaan maksudnya dalam rentang waktu yang sama, ya. Nah, ini contoh, ya, contoh. Nah, kemudian Al-Quran menyatakan itu, tapi kemudian hadis memberikan tambahan, hukum tambahan, yakni nggak boleh menikahi bibinya dan juga keponakan istri, ya. Nah, kira-kira demikian. Kemudian selanjutnya, ya, setelah itu di sini dibahas tentang pembagian as-sunnah, ya, supaya tahu, ya, kontur atau bentuk daripada sunnah atau hadis ini, ya. Pembagian as-sunnah berdasarkan sanadnya, ya. Ada yang tahu sanad itu apa? Periwayatan. Ya, jalur periwayatan. Sanad itu adalah jalur periwayatannya, ya. Jadi sunnah itu dibagi menjadi 3, ya. Jadi berdasarkan bukan kaifiyatu, ya, tapi adadun naqalah, ya, dari sisi jumlah penukilnya, dari sisi jumlah sanadnya. Al-hadis atau as-sunnah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama hadis yang disebut dengan hadis mutawatir, ya, hadis mutawatir. Yang kemudian yang kedua adalah hadis masyhur. Yang ketiga yakni hadis atau khabar ahad atau hadis ahad, ya. Ini dari sisi jumlah sanadnya atau adadun naqalah, jumlah penukilnya, jumlah perawinya, ya. Nah, apa saja, apa definisi dan seterusnya terkait hadis mutawatir? Yang pertama, hadis mutawatir secara bahasa maknanya adalah berurutan, satu demi satu secara perlahan, ya, ini mutawatir. Adapun secara istilah, mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan pada 3 masa dalam jumlah yang banyak, ya, sehingga mustahil secara adat mereka bersepakat untuk dusta. Nah, yang dimaksud dengan 3 masa di sini adalah masa Nabi, masa tabi'in, dan tabi'in. Nah, selain itu, pengetahuan para perawi terhadap hadis harus bersandar pada pendengaran dan penglihatan secara langsung, mendengar sabda Nabi
atau melihat perbuatan Rasul. Bukan didasarkan pada dalil atau konklusi mengambil kesimpulan sendiri. Hadis mutawatir sumbernya berasal dari Rasul SAW yang qat'i, subut. Oleh karena itu hadis mutawatir wajib untuk diamalkan, baik masalah hukum maupun masalah akidah. Salah satu hadis qauliyah yang di derajatnya mutawatir oleh Nabi contohnya, nah ini yang sering dinukil oleh para ulama hadis ketika membahas tentang hadis mutawatir. Ini disebutkan ya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siap-siaplah dia menempati tempat duduknya di neraka. Dia sudah pesan tempat duduk di neraka. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang hadis mutawatir ini begini ya. Jadi hadis mutawatir itu di sini disebutkan ada hadis yang diriwayatkan pada 3 masa dalam jumlah yang banyak. Artinya yang meriwayatkan ini hadis itu nggak cuma satu orang. Di masanya Nabi, masanya tabi'in, tabi'ut tabi'in, gitu loh. Bisa dipahami ya? Nah, di masanya Nabi itu bisa jadi 10 orang lebih, 20 orang lebih yang meriwayatkan hadis yang sama, gitu. Nah, nanti dalam rinciannya, dalam hadis pembahasan ulumul hadis, ada nanti hadis mutawatir bil lafzi, ada mutawatir bil makna. Bil lafzi itu ringkasnya itu begini, lafadznya sama persis, gitu. Nah, sedangkan bil makna, lafalnya mungkin berbeda, tapi maknanya sama, gitu. Bisa dipahami ya? Jadi hadis itu derajatnya dari sisi pembawa riwayatnya itu pertama hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir ya, hadis mutawatir itu perawinya banyak, baik di zamannya Nabi alias para sahabat gitu ya, yang meriwayatkan itu. Kemudian sahabat punya murid namanya tabi'in. Tabi'in yang meriwayatkan hadis mutawatir ini juga jumlahnya banyak. Kemudian di level berikutnya tabi'in punya murid namanya tabi'ut tabi'in. Ini bukan nama loh ya. Ini sebutan terhadap generasi. Generasi pertama Nabi dan para sahabat. Kedua tabi'in. Ketiga tabi'ut tabi'in. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, terus plus ditambah ya. Selain itu ya, pengetahuan para rawi terhadap hadis harus bersandar pada pendengaran dan penglihatan. Contoh misalnya begini. Antum pernah mendengar hadis yang diawali dengan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar ya? Atau ra'aitu. Sami'tu berarti aku mendengar. Nah, ini langsung mendengar kepada Nabi. Nabi ngucap apa, beliau mendengar. Kemudian diriwayatkan ke sahabat, ke murid ke tabi'in, ke murid-murid beliau. Ya. Nah, jadi lafalnya biasanya hadis mutawatir itu diawali dengan sami'tu atau ra'aitu. Gitu. Nah, ini artinya apa? Melalui indera pendengaran atau penglihatan gitu ya. Secara langsung mendengar sabdanya Nabi. Bukan seperti hadis yang misalnya contoh hakada amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini Rasulullah merintahkan kami. Ini kan konklusi. Konklusi itu rangkuman yang kita pahami ya. Bukan bukan perkataan langsung Nabi, tapi perkataan Nabi yang kemudian diolah oleh otak kita, oleh otaknya sahabat tadi, kemudian menjadi pemahaman beliau. Kan begitu. Nah, jadi hadis mutawatir sumber berasal langsung dari Rasul yang qat'i ya. Oleh karena itu dia wajib untuk diamalkan. Nah, kemudian dilanjutkan contoh lagi ya. Sedangkan sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang derajatnya mutawatir adalah hadis tentang sholat 5 waktu ya. Ini mutawatir. Karena waktu-waktu sholat di masa sahabat itu sahabat ngerti langsung kan. Dan sahabat yang meriwayatkannya pasti banyak kan gitu. Sholat 5 waktu. Dan Nabi senantiasa sholat di Masjid Nabawi ya, ketika beliau tidak sedang keluar dalam rangka ma'rokah atau dalam rangka perang ya. Nah, jadi itu sudah masyhur ya kalangan para sahabat sehingga mutawatir ya, jumlah waktu-waktunya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya.
Kemudian jumlah perawi yang dapat menghasilkan kemutawatiran. Semua pendapat yang menetapkan jumlah tertentu yang bisa menghasilkan derajat tawatur tidak disandarkan pada dalil nakli atau akli. Sunnah mutawatir yang bisa menghasilkan sebuah keyakinan harus diriwayatkan oleh jamaah atau sekelompok orang. Jadi nggak cuma satu orang. Bukan diriwayatkan oleh sejumlah orang tertentu. Jumlah jamaah dan jarak tempat mereka berada harus menunjukkan kemustahilan mereka untuk bersepakat dalam dusta. Jadi sahabat yang meriwayatkan atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang meriwayatkan itu harus memenuhi syarat untuk bahwa mereka tidak pernah melakukan kesepakatan dalam dusta. Gitu. Jadi ini betapa Allah Subhanahu wa taala menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya saya katakan kemarin ini bukan agama yang main-main gitu. Jadi ketika menetapkan ulama hadis ketika menetapkan status sebuah hadis itu bukan main-main, ya. Nah, kemudian dengan demikian syarat-syarat tawatur itu ada 3, ya. Yang pertama jumlah perawinya harus dalam jumlah yang bisa mencegah mereka untuk bersepakat dalam kedustaan. Di sini nggak disebutkan berapa jumlahnya, ya. Dalam beberapa keterangan yang lain ada yang mengatakan lebih dari 40. Ada yang mengatakan lebih dari 90, ada yang mengatakan 100 dan sebagainya, ya macam-macam. Tapi yang jelas jumlah itu adalah jumlah yang tidak mungkin mereka itu sepakat untuk dusta. Gitu. Ya misalnya kita berapa orang ini ya, kemudian apakah ini sudah bisa disebut sebagai mutawatir? Ya Allah alam, tergantung. Kalau kita ini sepakat untuk melakukan dusta ya, berarti nggak layak kita menjadi rawi, gitu ya. Atau mungkin kita suka menambah-nambahi pembicaraan misalnya atau riwayat. Nah, ini bahaya juga. Kemudian yang kedua, pengetahuan perawi terhadap hadis harus melalui jalan pendengaran. Ini sami'tu tadi, ya kata-kata sami'tu atau penyaksian atau ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi melakukan ini misalnya, ya. Ra'aitu atau sami'tu. Nah, atau penyaksian bukan pengambilan konklusi atau pengambilan pendapat dari perawinya, ya. Melihat Nabi SAW melakukan itu kemudian kita menyampaikan berdasarkan pendapat kita, bukan melalui apa yang dilihat atau apa yang didengar, gitu. Kemudian yang ketiga harus mutawatir pada 3 masa, yakni masa sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya. Karena kita harus akui juga bahwasanya pembukuan atau kodifikasi daripada hadis itu terjadi pada tahun atau pada abad kedua Hijriah, ya. Maaf, kalau 200 Hijriah ya, berarti abad ketiga, ya. Pada masa ya salah satunya misalnya dalam yang cukup tua itu adalah kitab Musnad, ya, Musnadnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya, jadi biasanya kitab Musnad itu lebih tua dibanding dengan kitab-kitab. Kalau Imam Bukhari itu satu generasi setelah Imam Ahmad, gitu ya. Imam Bukhari, Imam Muslim yang kemudian dibukukan oleh beliau. Nah, kalau Imam Bukhari Muslim itu kitab hadisnya itu disusun berdasarkan tema-tema atau berdasarkan maudhu'i, ya. Maudhu'i itu berdasarkan tema-tema fikih atau tema-tema yang lain, ya. Nah, contoh Bukhari misalnya, itu tema-tema akidah yang pertama tentang iman, ya, terus dan seterusnya terkait dengan ada tema-temanya, disusun berdasarkan tema. Nah, kalau Musnad itu enggak, gitu ya. Kalau Musnad itu biasanya tidak berdasarkan tema, ya. Nah, itu terkait dengan hadis yang mutawatir. Kemudian yang selanjutnya hadis masyhur, ya. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat akan tetapi tidak mencapai batas jumlah mutawatir. Nah, hadis masyhur itu adik daripada hadis mutawatir, ya. Jumlahnya, perawinya tidak seperti hadis mutawatir, tapi dia lebih rendah, gitu ya. Artinya dia di bawahnya hadis mutawatir. Nah, kemudian oleh sejumlah sahabat akan tapi tidak mencapai mutawatir. Kemudian mutawatir pada masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bisa difahami? Ya. Jadi tidak masuk dalam kategori mutawatir di tobakoh atau di masanya sahabat,
Tapi masalahnya tabi'un tabi'in itu memenuhi syarat mutawatir. Gitu loh. Jadi contoh misalnya, kalau hadis mutawatir tadi itu harus 40 rawi, 40 orang yang meriwayatkan di masa sahabat, di masa tabi'in, di masa tabi'un tabi'in. Nah, hadis masyhur ini di masa sahabat itu misalnya dia cuma separuhnya, misalnya 20 orang, contoh, ya. Kemudian tapi di masa tabi'in itu tetap sama 40 orang. Di masa tabi'ut tabi'in juga biasanya lebih banyak ini kalau di masa tabi'in maupun tabi'ut tabi'in gitu. Ya. Nah, itu hadis masyhur, ya. Itu. Nah, kemudian hadis masyhur hanya menghasilkan dhon. Ya. Ini hadis masyhur hanya menghasilkan dhon. Nah, apalagi nanti kita bahas dengan tentang hadis ahad, ya. Ini ya, ikhwan fillah rahimakumullah, kalau antum mengkaji ini benar-benar secara serius, perdebatan ulama ini sangat panjang kali lebar kali tinggi, ya, terkait hadis ini. Apalagi kalau kita bicara tentang hadis ahad, itu bagaimana posisi hadis ahad dalam permasalahan akidah dan lain sebagainya. Ini diskusinya panjang, ya. Dan pada intinya adalah klasifikasi hadis macam ini memang di masa sahabat pun tidak ada, bahkan di masa tabi'in pun belum ditemukan, gitu loh. Ini masa-masa di mana? Masa-masa ketika para ulama, ya, mutaqaddimin, ya, itu kemudian mereka jauh hidup, ya, artinya masa jauh dari masa di awal-awal kehidupan Islam, ya. Nah, bukan berarti kemudian klasifikasi ini adalah sesuatu yang bid'ah, bukan. Ya, kalau bicara bid'ah, semua istilah atau cabang-cabang ilmu dalam Islam namanya bid'ah semua, gitu loh. Kayak istilah-istilah dalam misalnya yang dikenal di zaman sahabat itu adalah iman, bukan akidah, gitu. Istilah akidah itu baru muncul juga bahkan di masa akhir abad ke-6 Hijriah. Nah, istilah hadis mutawatir, hadis ahad, hadis masyhur ini juga muncul belakangan. Apalagi istilah-istilah lagi nanti hadis sahih, hadis yang dhaif, hadis yang mursal, hadis yang munqati dan seterusnya. Itu pun istilah-istilah yang kemudian menjadi pembahasan dalam ulumul hadis, ya. Nah, ini hadis masyhur. Nah, sebab kenapa dikatakan dzon, ya, dugaan kuat saja, tidak menghasilkan sebuah keyakinan, ya. Jadi beda antara dzon dengan ilm atau yakin. Jadi yang bisa dijadikan hujjah dalam konteks akidah itu hanya hadis mutawatir. Bahkan di bawahnya adik kandungnya, ya, hadis masyhur itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam masalah akidah. Ya, ini jumhur ulama yang menyatakan seperti itu. Apalagi kemudian nanti disebutkan hadis ahad. Ya. Bukan berarti kemudian kalau ini tidak kita gunakan, misalnya dia berbicara akidah, kemudian kita bukan berarti menafikan yang disebut dengan hadis masyhur atau hadis ahad, akan tetapi kita tidak menggunakannya di dalam masalah akidah. Kenapa demikian? Karena masalah akidah itu wajib, ya, harus berdasarkan dalil yang mutawatir. Kalau Al-Quran jelas kita pakai. Apapun dari Al-Quran yang berbicara tentang akidah, jangankan bicara akidah, bicara muamalah wajib kita pakai. Kenapa? Karena Al-Quran adalah mutawatir. Nah, kalau hadis, ya ini nanti diklasifikasi dulu. Kalau dia hadis mutawatir, wajib kita amalkan. Mau dia bicara soal fikih, mau bicara dia soal muamalah, mau bicara soal akidah, wajib kita pakai. Tapi kalau dia misalnya hadis masyhur, hadis ahad, ya, kalau dia bicara akidah, kita tidak menggunakannya. Bukan berarti kita menolaknya, bukan. Ya, tetap kita akui dia sebagai sebuah hadis dengan derajat yang sudah disebutkan. Ya, tapi ketika dia bicara soal hadis akidah, kita tidak menggunakannya. Kalau dia bicara soal muamalah, fikih dan sebagainya, kita wajib mengamalkan, gitu loh. Ya, ini harus diklasifikasi betul, harus paham, ya, seorang mukallaf. Sehingga ketika kita bicara berkaitan dengan dalil, ya, ini enggak sembarangan. Nah, ini hadis masyhur. Termasuk hadis masyhur, ya. Ini contohnya, ini disebutkan di sini, ya.
hadis masyhur ini ya, contoh disebutkan oleh penulis di sini ya, sebuah hadis yang diriwayatkan di zaman Rasul itu, diriwayatkan oleh salah seorang sahabat mulia, yakni Umar bin Khattab. Nah, dalam beberapa kitab hadis yang pernah saya baca, hadis ini biasanya dijadikan contoh untuk hadis ahad atau khobar ahad. Tapi di sini disebutkan sebagai contoh dalam hadis masyhur. Ya, ini salah satu beberapa ragam ya pendapat para ulama. Hadisnya berbunyi innamal a'malu binniyat, ya. Sungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, ini terdapat dalam hadis Arba'in Nawawi karangan Imam An-Nawawi. Itu hadis yang nomor 1, yang pertama ya. Antum kalau punya kitabnya kecil, itu saya masih ingat sekali waktu saya awal-awal sanawiyah waktu itu belajar maknai kitab itu ya, saya belajar dulu adalah kitab Arba'in Nawawi ya. Nah, jadi sedikit banyak masih ingat ya. Itu adalah hadis yang pertama. Jadi kumpulan 40 hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi, yang kemudian setelah itu dari generasi ke generasi banyak sekali yang mensyarah kitab itu. Padahal kecil, tipis gitu. Ya, bagus sekali itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah khobar ahad. Ya, ini khobar ahad adalah khobar ya, atau hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang tidak mencapai batas mutawatir pada 3 masa. Ya. Jadi pada 3 tobakoh masa, pada masa sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ini tidak memenuhi kriteria ya mutawatir. Nah, khobar ahad wajib diamalkan. Nah, ini ya. Ini membantah sekaligus pandangan bahwa ada yang kemudian menolak hadis ahad. Ya, bukan menolak hadis ahad, tapi ketika dia adalah berbicara tentang amal, ya, wajib diamalkan bila telah memenuhi syarat-syarat yang diterimanya sebuah khobar. Ketika dia memenuhi sebagai syarat-syarat diterimanya sebuah hadis, maka dia wajib diamalkan ketika berbicara tentang amal. Ya. Nah, kemudian seandainya tidak baik secara riwayah maupun diroyah. Nah, nanti adalah istilah dalam ulumul hadis itu ada diroyah dan riwayah. Apa saja itu? Nggak usah dibahas, nanti terlalu panjang. Ya. Insya Allah antum cari sendiri, silahkan dibaca dulu, nanti baru kita diskusi, gitu ya. Nah, seandainya tidak wajib bagi umat Islam untuk mengamalkan khobar ahad, niscaya Rasul tidak akan mencukupkan pengutusan sahabat kepada penguasa-penguasa dan kepada bangsa-bangsa untuk menyampaikan Islam dan hukum-hukumnya hanya dengan seorang atau ahad utusan saja. Ya, jadi memang ketika dia berbicara tentang hukum, cukup menjadi seorang cukup hadis ahad ini sudah memenuhi kriteria untuk bisa diamalkan. Ya, kenapa? Karena pada faktanya Nabi SAW ketika memerintahkan Mu'ad bin Jabal misalnya ke Yaman, ya, menjadi qadhi di sana. Setelah ditanya oleh Nabi, ya, engkau ketika memutuskan hukum di sana menggunakan apa? Al-Quran. Kalau nggak nemu pakai apa? Hadis. Kalau nggak nemu pakai apa? Ya, menggunakan ijtihad, gitu ya. Nah, kemudian Mu'ad bin Jabal diutuslah ke Yaman. Begitu juga surat-surat yang disampaikan oleh Nabi. Begitu juga sahabat-sahabat yang diutus ke berbagai pelosok negeri, yang kemudian mereka mendakwahkan dan mengajarkan Islam di sana. Bukankah itu cuma satu orang? Nah, ketika itu kaitannya dengan ya amal perbuatan, maka itu bisa digunakan. Ya. Nah, para sahabat sendiri telah sepakat untuk mengamalkan riwayat ahad seperti saat Umar bin Khattab menerima khobar dari Abdurrahman bin Auf dalam urusan mengambil jizyah dari orang-orang Majusi. Ini hadis Nabi SAW, sunnu bihim sunnata ahlil kitab. Tetapkanlah untuk mereka jizyah kepada orang Majusi, ya, sebagaimana apa telah ditetapkan kepada para ahlul kitab. Nah, ini didengar oleh Umar bin Khattab, ya, dari Abdurrahman bin Auf seorang diri, gitu. Nah, sehingga Umar bin Khattab ini mengamalkan hadis itu, gitu. Ya, ini. Nah, kemudian macam-macam khobar ahad, ya, atau jenis-jenis khobar ahad dibagi menjadi 3, yakni yang sahih, hasan, dan dhaif. Apa? Sahih, hasan, dhaif.
dhaif, ya. Nah, hadis sahih adalah hadis yang tidak diperselisihkan kesahihannya oleh para ahlul hadis. Ya, hadis itu dia sahih itu nggak diperselisihkan. Ya. Nah, nanti begini ya teman-teman sekalian. Klasifikasi hadis itu gini. Jadi ada dua sisi. Yang pertama dari adadun naqalah, jumlah perawinya. Ini nanti seperti mutawatir, masyhur dan apa? Ahad. Nah, ini adadun naqalah, jumlah perawi. Nah, tapi kalau yang nanti sahih, hasan, dhaif itu namanya kaifiyatun naqalah. Kaifiyat atau apa namanya? Apa kaifiyah itu ya, tata cara atau semacam itu ya, yang berkaitan dengan kesahihan sebuah hadis ya, atau dia dhaif atau hasan ya. Nah, ini disebutkan di sini sebagai contoh, hadis sahih yang paling tinggi derajatnya adalah yang disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim ya. Jadi kalau dia disebutkan dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim ya, itu insya Allah jelas sahih. Nah, kecuali nanti ada beberapa keterangan-keterangan yang kemudian ngikut dalam hadis tadi ya. Beberapa contoh-contoh misalnya ya, dalam Sahih Bukhari itu keterangan-keterangan lanjutan, bukan hadis utama gitu. Itu biasanya ada ya. Nah, kemudian kesahihan ya yang sering ditandai dengan sebutan muttafaq alaih. Biasanya ketika ulama menyebutkan bahwa hadis ini muttafaqun alaih, berarti ini disepakati oleh dua orang imam tadi, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari ya itu adalah guru daripada Imam Muslim ya. Bukhari ya itu dinisbatkan kepada daerah Bukhara. Nah, kalau Imam Muslim ya itu Imam Muslim As-Samarqandi ya. Itu juga di daerah-daerah itu ya, Asia Tengah gitu ya. Mereka bukan orang Arab. Coba ya. Yang ahli hadis orang Arab itu Imam Malik ya. Itu beliau penduduk Madinah gitu ya. Malik bin Anas. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Itu orang Madinah. Lahirnya di Gaza ya. Beliau juga beliau keturunan dari Bani Hashim ya, Imam Syafi'i. Yang keturunan Bani Hashim itu Imam Syafi'i gitu ya. Kalau Imam Ahmad bin Hambal itu dari Mekah ya. Itu. Nah, sehingga beberapa ulama top ya, termasuk Imam Bukhari itu bukan orang Arab sebenarnya ya. Tapi beliau ya dari Asia Tengah ya. Yang sekarang itu kira-kira kisaran di Uzbekistan itu ya. Kota Samarkand itu masih ada sampai sekarang ya. Kota tua itu masih ada. Antum coba, saya pernah ngelacak di Google Map ya. Ada beberapa ini di situ ya. Situs-situs atau kelihatan gitu ya. Di ininya. Kelihatan kayak misalnya kita cari di daerah Jawa itu jalannya kelihatan gitu ya, yang di Google Map itu. Nah, kemudian yang kedua, hadis hasan ya. Hadis hasan adalah hadis yang mukhrijnya atau orang yang mengeluarkan hadis diketahui dan perawinya atau rijalul hadis adalah orang-orang yang dikenal ya. Hadis ini diterima oleh sebagian besar ulama dan pada umumnya digunakan oleh para fuqaha ya. Hadis ini dalam isnadnya tidak ada yang diduga berbohong ya. Disebut hadis hasan atau baik sebab adanya persangkaan baik atau husnuzon terhadap periwayatannya, tapi tidak mencapai derajat perawi rijal hadis yang sahih ya. Jadi kalau hadis yang gini ya, kalau hadis sahih itu tidak hanya dinilai dari sisi jumlah perawinya ya, tapi dinilai juga dari sisi kualitas perawinya ya. Saya mungkin pernah ceritakan waktu itu ya, bahwa Imam Bukhari itu ketika menulis kitab beliau hadis kitab Sahih Bukhari itu ya, antum tahu berapa lama? 16 tahun lamanya ya. Dan beliau itu tidak satupun menuliskan atau memasukkan satu hadis dalam kitab beliau kecuali beliau sholat sunnah 2 rakaat ya. Setelah itu pun beliau dapatkan
hadis itu setelah melanglang buana Pak, ke Mesir, ke Yaman, ke Hadramaut, ke Samarra, ke Irak, ke Halab ya, atau Aleppo, atau ke Suriah. Itu beliau udah keliling gitu ya, mencari ulama-ulama hadis di wilayah-wilayah dunia Islam pada saat itu. Beliau langsung mendengar itu dari perawinya, gitu. Mendengar langsung, belajar langsung, talaki langsung, menghafal langsung hadis tersebut. Ya, dari ulama-ulama yang ada pada masa beliau. Ya, itu Imam Bukhari. Nggak sembarangan, gitu. Jadi betapa 16 tahun bayangkan menulis kitab ya, yang 16 tahun, yang saat ini kitab itu bahkan disebut-sebut sebagai kitab paling sahih setelah Al-Qur'an ya, Al-Karim ya. Nah, ini perjuangan para ulama dahulu, kita saat ini tinggal baca saja malas ya. Bagus atau bagus? Ya. Jangan dilanjut teruskan ya. Nah, ini ya kaitannya dengan hadis hasan ya. Nah, kemudian yang kedua, hadis dhaif adalah hadis yang tidak mengandung sifat-sifat hadis sahih maupun hasan. Ya, ini tentu ya. Sehingga hadis ini tidak dapat dijadikan hujjah. Hadis dhaif ada beberapa jenis, yakni hadis syadz. Ya, hadis syadz ini hadis yang sifatnya bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Syadz itu istilahnya nggak diterima ya, syadz itu nggak bisa intinya gini, aneh gitu loh ya, hadisnya itu nggak sesuai gitu loh dengan aturan atau hadis-hadis yang lain. Kemudian mu'allal, ada hadis juga munqati, dan ada juga maudhu dan lain sebagainya. Di sini tidak dijelaskan secara rinci apa itu hadis syadz, hadis mu'allal, hadis munqati, begitu juga dengan hadis maudhu, karena memang kita tidak sedang membahas itu secara merinci ya, insya Allah dalam kesempatan yang lain. Nah, kemudian kita lanjutkan sampai selesai nih ya, tinggal sedikit syarat-syarat diterimanya hadis ahad ya. Jadi hadis ahad tadi yang perawinya itu ahad gitu ya, perawi hadis harus seorang muslim, baligh, berakal, adil, jujur, dan dhabit. Ya, ini apa dhabit itu? Hafalannya kuat. Jadi nggak sembarangan. Kalau sering lupa dan seterusnya itu nggak cocok kayak kita ini ya, merawikan hadis gitu ya. Dikit-dikit lupa ya. Lupa kok dikit-dikit gitu. Itu nggak cocok kita ya. Nggak layak ya disebut sebagai perawi hadis gitu. Nah, kemudian terhadap apa yang didengarnya ya, dia itu kuat hafalannya terhadap yang didengar. Kemudian zakir, yang kuat ingatannya terhadap sebuah khobar. Ingatannya kuat lah ya insya Allah nggak kayak seperti kita. Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan tidak bertentangan dengan riwayat lebih kuat ya, yang ada dalam Al-Quran atau hadis mutawatir atau hadis masyhur. Nah, ini baru kemudian hadis ahad itu bisa diterima ketika memenuhi dua syarat ini ya. Bisa dipahami ya. Nah, ini sebagai maklumat saja. Perawi hadis, apa itu sih perawi hadis? Para perawi hadis adalah sahabat. Siapa saja mereka? Ya nggak mungkin kita perawi hadis gitu ya. Perawinya siapa? Si Fulan bin Fulan ya. Dia hidup kapan? Tahun 2010, 2020 ya. Nggak ada ceritanya gitu ya. Seorang perawi hadis itu haruslah sahabat, yang pertama. Yang kedua haruslah tabi'in. Siapa tabi'in? Orang atau murid dari para sahabat atau orang yang hidup di masa sahabat yang tidak pernah bermulazamah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah bertemu dengan Nabi ya. Kemudian tabi'ut tabi'in, siapa? Murid daripada tabi'in ya. Dia tidak melihat sahabat, tapi dia hanya melihat tabi'in atau berguru kepada tabi'in ya. Selain dari mereka tidak ada lagi yang dikategorikan sebagai perawi hadis. Rasul SAW bersabda ya, usikum bi ashabi ya, aku mewasitkan kepada kalian para sahabatku, summalladzina yalunahum, kemudian generasi sesudah mereka. Coba bayangkan, siapa generasi? Tabi'in. Summalladzina yalunahum, dan kemudian orang atau generasi sesudah mereka. Siapa? Tabi'ut tabi'in. Thumma yafshul kadh ya.
Kemudian setelah itu akan tersebarlah kedustaan. Makanya perawi hadis itu cuma 3 generasi itu, 3 tobaqat itu. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut. Setelah itu tidak disebut perawi. Karena apa? Di masa itu mulailah ditulis hadis itu. Ya. Nah, di saat kodifikasi atau penulisan hadis tersebutlah ya, Allah Subhanahu wa taala ini ya sudah menskenariokan ya bahwa muncul rijal-rijal hadis yang kemudian menyelamatkan syariat Allah Subhanahu wa taala melalui riwayat. Dan penulisan hadis itu enggak sembarangan. Gitu. Dicek betul-betul, kamu dapat hadis dari mana? Ini dari ini disebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sami'tu Rasul SAW qol, berkata, bersabda dan seterusnya. Gitu. Jadi hadis yang antum baca itu Bapak sekalian, ya, yang antum baca ketika misalnya di status Facebook, yang antum baca di broadcast di WA dan lain sebagainya, itu jerih payah keringat ulama yang luar biasa. Ya, makanya jangan sembarangan ya mengutip atau menukil sebuah hadis ya. Juga men-share berita-berita atau men-share broadcast yang kemudian antum tidak klarifikasi dulu gitu. Ya paling tidak jangan di-share di broadcast sebelum antum baca gitu. Ya, belum dibaca cuma baca dulu langsung di-share. Wah, ini. Belum lihat videonya, belum ini langsung di-share. Bahaya. Nah, itu sudah nggak cocok sebagai perawi. Ya. Kemudian perawi hadis, ya, itulah yang menjadi alasan bahwa perawi hadis adalah para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in. Periwayatan berhenti setelah masa tabi'un tabi'in dengan dilakukannya pembukuan hadis ke dalam bentuk buku. Rasul sendiri menjelaskan bahwa sudah mereka tabi'un tabi'in akan tersebar kedustaan. Ya. Kemudian syarat-syarat perawi hadis. Para perawi hadis harus memenuhi syarat seperti misalnya yang pertama dia baligh, ya, bukan anak-anak. Ya, meskipun di zaman itu, ya, seorang Imam Syafi'i rahimahullah misalnya, beliau sudah menjadi mufti itu sebelum di usia baligh. Ya, artinya beliau itu sudah paham banyak sekali belajar ilmu-ilmu fikih sebelum baligh. Tapi syarat seorang perawi hadis dia pertama harus baligh, ya. Baligh, Islam, jelas, adil, nah ini paling berat. Dhabit, ini juga berat. Gitu ya. Dhabit itu apa? Kuat hafalannya, ingatannya kuat. Gitu. Kita naruh kunci motor udah lupa sekarang. Coba, kunci motor antum di mana? Ayo. Itu mau menghafalkan hadis gitu ya. Jadi luar biasa kita ini. Ya, cari dulu, balik dulu gitu ya. Mana mau berangkat, mana kopiah saya gitu. Ya. Nah, yang pertama, baligh ya sebuah riwayat tidak diterima dari anak kecil dan orang gila ya. Akan tetapi apabila ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sobiyun atau mumayyizun, kemudian hadis tersebut diriwayatkan kembali setelah ia baligh, maka riwayat itu dapat diterima. Ya. Dia hafalnya hadis itu, mendapatkan hadis itu ketika sebelum baligh. Misalnya dia tabi'un tabi'in, mendengar seorang tabi'in berbicara tentang hadis, dia mendengar dan hafal. Hafalannya nggak salah. Tapi kemudian dia meriwayatkan lagi hadis itu setelah dia balik, maka ketika yang setelah balik itu yang diterima. Gitu. Karena syaratnya adalah balik, ya. Kemudian misal para ahli hadis telah menerima riwayat Abdurrahman bin Zubair yang berasal dari Nabi, padahal pada saat wafatnya Rasul usianya tidak lebih dari 10 tahun. Abdullah bin Zubair ya, itu adalah siapa? Anaknya Zubair. Kayaknya kita perlu kajian sirah ini. Ini antum harus tahu ini nama-nama. Zubair itu siapa? Iya, tahu, sahabat gitu. Maksudnya istrinya Zubair siapa? Paling enggak gitu kan tahu antum gitu ya. Nah, istrinya Zubair itu adalah saudara dari Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar. Siapa namanya? Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar nikah dengan Zubair, punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair lahir tahun 1 Hijriah. Maka ketika Nabi wafat, umur beliau baru berusia 10. Rata-rata anak 10 tahun udah balik belum? Belum. Kalau laki-laki kan belum,
Ya. Nah, ini meriwayatkan Abdullah bin Zubair ini meriwayatkan sebuah hadis. Lagi mana ceritanya? Dia belum balik. Nah, ternyata setelah beliau balik baru kemudian beliau meriwayatkan kembali hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Ya. Nah, itu berkaitan dengan balik. Yang kedua, adil. Keadilan disyaratkan tatkala seorang perawi diriwayatkan hadis kepada orang lain, bukan pada saat ia menerima hadis. Bisa dipahami ya? Tatkala seorang perawi meriwayatkan hadis kepada orang lain, bukan pada saat ia menerima hadis. Ya. Keadilan adalah sifat-sifat yang berkaitan dengan ketakwaan, muru'ah, menjaga kehormatan. Ya, menjaga kehormatan dia. Dia nggak sembarangan mengambil harta, ya, nggak sembarangan kemudian memakan harta yang bukan haknya, atau setidaknya adalah meninggalkan dosa-dosa besar. Ya, syarat-syarat adil itu salah satunya seperti itu. Dia tidak terkenal atau tidak diketahui sebagai pelaku dosa besar. Ya, apa saja dosa besar? Silakan dicari dalam kitabnya Al-Kabair. Ya, itu di situ disebutkan. Salah satunya adalah pemakan riba. Jadi dosa orang yang masih punya sangkutan dengan riba itu kalau dihitung dia nggak adil. Kalau nggak adil berarti nggak diterima sanad atau riwayat dari orang yang pemakan riba. Bisa dipahami ya? Kemudian dan tidak membiasakan melakukan dosa-dosa kecil. Ya. Nah, ini dosa besar aja enggak, apalagi dosa kecil, masya Allah. Ini perawi hadis ini nggak sembarangan gitu ya. Kemudian dan menghindarkan diri dari perkara yang dapat mengurangi muru'ah. Muru'ah itu kehormatan. Ya. Kehormatan diri itu ya hal-hal yang sifatnya misalnya mungkin hal itu mubah atau mungkin hal itu makruh misalnya. Tapi dia mau meninggalkan yang makruh maupun yang mubah, yang sifatnya tidak elok dipandang, menurunkan muruahnya, kehormatan dia di mata kebanyakan orang. Nah, hal-hal yang bisa mengurangi muruah misalnya adalah bersahabat dengan orang yang suka berbuat dosa. Ya, artinya dia bersahabat dengan para pelaku maksiat. Nah, ini salah satu ya contoh dia meninggalkan muruah. Ya, kalau dia bersahabat dengan orang yang pelaku dosa ya, pelaku maksiat misalnya, ya kita tahu terkenal dia misalnya tukang ini, tukang itu dan sebagainya, ya tidak seperti itu. Itu yang disebut dengan adil. Ya. Kemudian yang ketiga, Islam, ya tidak disyaratkan bagi seorang perawi hadis tatkala dia mendengar sebuah hadis. Tidak disyaratkan bagi seorang perawi, ya Islam tatkala dia mendengarkan sebuah hadis. Sebab para ulama hadis bersepakat untuk menerima hadis dari Jabir bin Mat'am yang menyatakan bahwa ia pernah mendengar Rasul membaca surat At-Tur pada saat sholat maghrib. Padahal saat itu dia masih kafir. Kemudian ya maksudnya ini la'ala shawab ya. Ini maksudnya adalah ketika dimerawatkan dia harus Islam, gitu loh. Tapi ketika dia mendengarkan tidak wajib, tidak harus ketika dia masih Islam. Ya, ini kira-kira maknanya seperti itu. Tapi ketika dia merawikan hadisnya tadi, ya tentu dia harus Islam. Kemudian yang keempat, dhabit. Seorang perawi harus dhabit terhadap apa yang diriwayatkannya. Ini berarti bahwa ia harus hafal terhadap apa yang diriwayatkannya serta sedikit keliru dan lupanya. Ya. Jadi apa yang dia riwayatkan dia harus yakin benar-benar dia hafal. Ya. Jadi nggak sembarangan. Makanya hafalan para sahabat itu luar biasa. Ya. Sahabat itu di samping hafal berbanyak sekali hadis Nabi, beliau juga hafal ya Al-Quran. Ya. Nggak kayak kita. Hafalnya lagu-lagu. Ya. Ya. Lagu-lagu yang sesuai zaman antum lah. Kalau antum sudah tua ya keroncong. Gitu. Ya. Kemudian selanjutnya keadilan para sahabat. Riwayat para sahabat diterima secara mutlak tanpa membutuhkan ta'dil. Ya. Sebab dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah telah memuji mereka dan memberikan predikat kepada mereka sebagai orang-orang yang jujur dan benar dan beruntung al-muflihun. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Jadi sahabat itu disifati Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa radu'an, dan para sahabat itu juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka gelar yang disebut radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha kalau dia perempuan, atau radhiyallahu anhuma ketika dia bapak dan anak, seperti Umar dan Abdullah ya. Abdullah bin Umar itu kan anaknya Umar. Kemudian siapa lagi? Siapa lagi? Zaid ya. Kemudian siapa lagi? Banyak. Ayo siapa lagi? Lupa? Hah? Abdullah bin Abbas dan Ibnu Abbas, putranya sahabat Abbas, pamannya Nabi dan sebagainya. Nah ini ya para sahabat. Kemudian perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW ya. Perbuatan Rasulullah SAW dibagi menjadi 3 bagian. Yani yang pertama perbuatan-perbuatan yang jibiliyah, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh kebanyakan manusia seperti berdiri, mendaki, makan, minum, berjalan, tersenyum dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan jibiliyah ini adalah perbuatan yang biasa dilakukan oleh manusia. Tidak ada perselisihan lagi bahwa perbuatan semacam ini hukumnya mubah, boleh bagi Rasul maupun bagi umatnya. Ya, kita jalan, kita naik motor, kita apa ya? Itu adalah perbuatan jibiliyah. Ya. Meskipun Nabi nggak pernah naik motor, tapi beliau menaiki kendaraan kan begitu. Ya cuma wasailnya saja yang berbeda. Kalau dulu onta, dulu kuda, sekarang motor, gitu ya. Nah kemudian yang kedua, perbuatan yang telah ditetapkan bahwa perbuatan tersebut merupakan khususan bagi Rasul. Perbuatan-perbuatan semacam ini tidak boleh diikuti oleh umatnya, seperti wajibnya sholat duha. Ya. Nabi mewajibkan bagi beliau sholat duha. Bolehnya puasa wisol bagi Nabi SAW. Ya. Puasa wisol itu beliau tidak apa? Tidak berbuka. Wisol itu langsung nggak buka, langsung sahur baru makan. Gitu. Kalau kita ya mati geni bukan? Hah? Kalau orang Jawa bilang mati geni. Mati geni tetap buka puasa Pak, tapi dia harus makan. Saya pernah puasa mati geni soalnya. Dulu ya, nggak boleh makan kecuali nasi dan garam. Gitu. Itu 3 hari berturut-turut ya. Selasa, Rabu, Kamis, ya. Malam Jumatnya itu nggak boleh tidur sampai subuh, ya. Itu begitu. Mandilah, gitu ya. Ya itu kan versi persepsi antum. Gitu. Saya pernah mengalami soalnya. Masa dapat ijazah dari Pak Kiai dulu, gitu. Kemudian perbuatan-perbuatan yang telah ditetapkan ya ini. Termasuk sholat lail, ya sholat lail Nabi SAW itu wajib juga bagi beliau, tapi bagi umatnya tidak wajib. Kedua, perbuatan tersebut merupakan kekhususan dari Allah bagi Rasulnya. Ya. Makanya saya pernah katakan dulu ya, fisiknya Nabi itu berlipat-lipat lebih kuat daripada orang biasa. Ya. Begitu juga rasa sakitnya, ketika beliau demamnya itu lebih sakit daripada seperti manusia biasa. Ya. Itu Nabi. Ya. Nabi itu memang luar biasa, fisiknya maupun akalnya maupun jiwanya itu lebih luar biasa daripada manusia biasa. Perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk perbuatan jibiliyah dan bukan pula merupakan kekhususan bagi Rasul, pada perbuatan semacam ini umat Islam diperintahkan untuk mengikutinya. Seperti firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguhnya telah ada pada Rasul itu suri tauladan yang baik bagi kalian. Di luar 2 perkara-perkara tadi, ya perkara-perkara yang sifatnya alamiah manusiawi tadi, yang kemudian ada perbuatan disunnahkan, diwajibkan, ada perbuatan dilarang, diharamkan, maka kita harus mengikuti peraturan tersebut. Bisa dipahami ya? Baik. Ini yang terakhir nomor 2. Ketetapan Rasul SAW ya, yakni sunnah at-takririyah. Ketetapan Rasul atau takrir adalah ketika Rasul menyaksikan suatu perbuatan. Ya, Rasul menyaksikan atau mendengar suatu perbuatan, artinya diceritakan oleh sahabat, beliau mendiamkannya. Ya, takrir Rasulullah adalah tidak adanya pengingkaran atau larangan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemarin saya sudah ceritakan, ketika ada seorang sahabat di tempat lain melihat suatu peristiwa dilaporkan kepada Nabi, Nabi mendiamkan. Tandanya beliau tidak menyetujuinya. Tandanya beliau menyetujui, gitu ya. Artinya berarti itu
takrir, qoror, ketetapan yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW, dan itu boleh gitu. Nah, misalnya perkara-perkara yang dilakukan oleh sahabat baik di hadapan beliau atau tidak di hadapan beliau, kemudian beliau mengetahui hal tersebut namun beliau tidak mengingkarinya, maka ikrar atau ketetapan tadi, ikrar Rasul SAW terhadap masalah tersebut merupakan penjelasan bagi pensyariatan perkara itu, yakni masalah tersebut merupakan bagian dari hukum syara, sedangkan status hukum perkara itu adalah mubah. Sudah paham ya? Baik, selanjutnya yang terakhir, berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Berdalil atau istidlal dengan Al-Quran dan Sunnah bergantung pada pengetahuan terhadap bahasa Arab. Ya. Jadi ketika kita misalnya mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ya, itu nggak boleh kita. Kenapa? Karena kita bukan apa? Mujtahid. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena kita bukan makomnya untuk itu. Kita ini hanya boleh mengikuti, muqallid. Ya, qallada yuqallidu, ya, taqlid. Jadi mengikuti apa yang sudah ulama sudah tetapkan dalam kitab-kitab mereka. Kita ikuti, gitu aja. Nah, kemudian ini disebabkan karena Quran diturunkan dalam bahasa Arab, seperti dalam firman Allah surat Asy-Syura yang berbunyi dengan bahasa Arab yang jelas, Arabiyyum mubin. Dan surah Az-Zukhruf ayat 3, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Semua lafaz Quran dan Sunnah merupakan lafaz bahasa Arab. Adapun beberapa lafaz yang terdapat dalam Al-Quran yang asalnya bukan lafaz Arab, maka lafaz-lafaz semacam ini telah mengalami proses ta'rib atau arabisasi. Setelah dilakukan proses arabisasi, lafaz itu menjadi lafaz-lafaz bahasa Arab. Ya. Jadi seluruh bahasa Al-Quran itulah bahasa Arab. Seperti lafaz kistos atau neraca atau timbangan yang berasal dari bahasa Romawi. Ya, tapi ketika sudah dimasukkan dalam Al-Quran, berarti kemudian dia menjadi bahasa Arab. Yang artinya al-mizan, ya. Kistos itu al-mizan. Ya. Begitu juga kata sijil, batu kerikil, seperti lumpur kering yang berasal dari bahasa Persia. Ya. Ada banyak sekali, ya nggak banyak sekali, maksudnya ada banyak kata-kata yang serapan dari bahasa-bahasa selain Arab. Tapi kemudian ketika sudah masuk ke dalam Al-Quran, berarti dia bahasa Arab. Ini menurut penulis kitab ini. Orang-orang Arab telah menganggap lafal-lafal yang telah diarabisasi ini sebagai bagian dari bahasa Arab, sebagaimana lafal-lafal digunakan oleh orang Arab. Tidak ada perbedaan. Arabisasi adalah membentuk sebuah lafaz asing dengan memasukkannya ke dalam wazan bahasa Arab, ya, dengan tetap memperhatikan sebagian huruf-huruf aslinya. Misalnya, arabisasi pada kata-kata asing seperti lafaz tilfijan atau tilvizyun berasal dari kata asing, yakni televisi. Ya. Jadi televisi itu bahasa Arabnya juga tilvizyun, ya. Nah, yang diletakkan ke dasar wazan mif'al. Jadi gini, nanti kalau antum belajar sorof, ya, itu nanti ada banyak sekali wazan. Wazan itu kayak bahasa ini ya, pasnya sebenarnya wazan gitu ya. Maksudnya adalah rumus. Fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ula yaf'alu. Ada banyak sekali, sekitar 22 wazan. Yang dulu waktu masih awal-awal belajar itu kita harus dihafal itu barang. Ya. Kalau fa'ala yaf'ulu, fa'ula yaf'alu itu harus tahu, gitu. Artinya nanti itu akan dijadikan sebagai wazan supaya kita tahu nanti ketika mengartikan bahasa Arab atau membaca kitab itu kita tahu artinya. Cara bacanya apakah ini kasroh, fathah atau dhammah. Adapun akhir kalimat, ya, itu nanti bagiannya ilmu nahwu. Tapi kalau sebelum akhir itu bagiannya ilmu sorof. Ya, ilmu sorof. Mau belajar seperti itu? Jadi kita dulu bisa. Ya, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya yang sewazan dengan minkor, mismar, mihmas dan seterusnya. Arabisasi kata-kata asing bukanlah menerjemahkan lafaz asing kemudian dicarikan lafaz yang memiliki makna yang paling dekat dengan makna kata asing. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kalangan terpelajar. Di mana mereka menyebut arabisasi kata televisi dengan kata asyashah atau as-saghirah, ya, layar mini. Asyashah itu layar, ya. Memang sudah ada dalam bahasa Arab. Asyashah itu ada, ya. Tapi kalau television itu memang arabisasi, memasukkan kata asing ke dalam
bahasa Arab. Nah, itu. Rusun. Iya. Bahasa dari bahasa. Kenapa? Bahasa Inggris. Rice. Ya, sukar, gula juga sama. Ya. Allah alam bisawab. Baik, sampai di sini. Silahkan ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, saya persilakan.